Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini ada Ustadz hebat ini. Ada Pak Kabak Kesra, Ustadz Nur. Ini ada Pak Jamalis, ada Ketua PMKL, dan juga ada Ustadz Asman Jaya sebagai Wakil PMKL. Pada kesempatan ini kita bincang-bincang santai lah tentang gerakan didikan subuh pada hari ini. Ini kita sekarang di desa apa ini, Ustadz? Desa Duara. Kecamatan Lingga Utara. Kecamatan Lingga Utara. Memang tadi malam tuh ceramahnya menggelegar betul. Ya. Sampai di rumah tuh, masih berdenyut ini jantung nih. Menggelegar nih. Pak Kades khawatir nanti mic-nya pecah pula. Masya Allah. Ini Ustaz ya, sehat semuanya? Alhamdulillah, sehat lah, masih segar-segar semua ini. Jadi makan nasi goreng. Nasi goreng, nasi lemak. Ya. Luar biasa ya. Tadi malam ketam sama gonggong. Diservis oleh Pak Kabak Kesra. Bikin Pak Kabak Kesra tak tidur ya. Sampai jam 3 subuh ya. Jadi gini, kita hari ini bincang-bincang santai tentang gerakan didikan subuh ini. Alhamdulillah, untuk sekedar informasi teman-teman, di Kecamatan Lingga alhamdulillah sudah berjalan sekitar 70% lah Pak Ketua ya. Sudah berjalan, kemudian di Lingga Timur sudah di launching dan sudah berjalan. Dan sekarang kita di Lingga Utara ya, sudah membuka tadi ya. Semoga gerakan didikan subuh di sini semakin semarak ya dari hari ke hari. Insyaallah. Jadi saya ingin tanya dulu, ini ada Ustadz Jamalis nih, juga alumni daripada didikan subuh Ustadz ya. Untuk dari awal didikan subuh itu gimana ceritanya Pak? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara tentang didikan subuh, memang didikan subuh ini berasal dari Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat. Semenjak terjadinya kemerdekaan, setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1962, maka para tokoh ulama yang ada di Sumatera Barat itu membuat kegiatan pada pagi subuhnya untuk mengumpulkan anak-anak muda, remaja untuk bisa melakukan kegiatan. Salah satunya tujuannya adalah membangkitkan semangat anak-anak muda tentang agama. Dan juga di samping itu didikan subuh ini adalah salah satu ajang untuk melatih mental dari anak-anak itu kan, untuk bisa tampil di depan orang banyak gitu kan. Karena kita tahu tidak semua orang yang bisa dan berani mampu bicara di depan orang banyak. Maka dengan acara didikan subuh ini yang mana di materi di dalam didikan subuh itu berupa ada bacaan sholat, ada azan, ada mengaji, dan lebih kurang ada 21 poin yang ditampilkan di acara didikan subuh itu sendiri. Nah, inilah membuat anak itu semangat dan bangkit. Awalnya itu diadakan di Kota Padang. Setelah itu baru berkembang dan merebak seluruh Sumatera Barat sampai sekarang ini. Baik. Jadi sejarahnya awal dulu dibentuk sama ulama-ulama di saat setelah zaman kemerdekaan Pak ya. Kemudian saya mau bertanya ke Ustadz Asman. Jadi Ustadz, untuk kelebihan didikan subuh ini seperti apa Ustadz? Kita sudah punya TPA segala macam untuk didikan subuh. Kan Ustadz sering sebut didikan subuh ceria. Itu seperti apa? Mungkin dijelaskan Ustadz. Mohon izin Pak Ketua, Pak Jamalis, Pak Kabak Kesra. Alhamdulillah pelaksanaan didikan subuh sudah berjalan dengan baik setelah berdirinya Persatuan Mubalik Kabupaten Lingga. Walaupun sebelumnya sudah berjalan juga, namun belum terkoordinir, dan insya Allah ini akan terus kita lakukan. Karena didikan subuh ini dilaksanakan pada hari Ahad. Hari Ahad ini semua anak-anak itu libur. Bisa kita libatkan anak SD, anak SMA, anak SLTP, anak SMA. Jadi tujuannya apa? Karena libur. Jadi habis didikan subuh dia berceria dengan didikan subuh. Jadi pendidikan sambil dia hadir di salat subuh berjamaah, ia belajar juga tentang didikan subuh, dan itu tidak monoton. Makanya dikatakan didikan subuh ceria. Kita bisa saja kita buat dengan konsep apa saja, terserah. Namun itu harus kita laksanakan secara kontinu dan tidak berhenti sampai di sini. Karena menarik bagi anak-anak. Karena selama pengalaman kita, ketika kita sudah laksanakan didikan subuh, anak-anak itu terus bertambah banyak. Tentunya kita bersinergi dengan
yang berkaitan dengan pelaksanaan didikan subuh, ada Kabak Kesra, ada Kemenak, ada MUI, itu bersinergi kita semuanya ya, bersinergi dengan tentunya pelaksanaannya adalah Persatuan Mubalik Kabupaten Lingga, dan insya Allah ini menyebar ke seluruh masjid atas surau. Mungkin itu. Jadi untuk Ustaz bisa jelaskan tentang sedikit materi yang ada dalam didikan subuh itu seputar apa saja? Ya, materi didikan subuh itu sebenarnya sangat sederhana, dan kalau kita ikut dengan item-item dalam panduan didikan subuh nanti itu sangat panjang sekali, itu bisa 1 jam 2 jam ya, itu akan bisa dijelaskan oleh Pak Jamalis dan Pak Ketua nanti. Karena panduan kemarin kami mengadopsi juga, mengambilkan dari Padang Bayah, kami ambil bahwa beliau ini menyimpan naskah. Saya coba telusuri, dapat dari itu sudah kertasnya itu sudah robek-robek, kita susun, kita ketik, dan Pak Ketua berinisiatif untuk bagaimana kita membukukan. Setelah itu kita bukukan, walaupun ini belum sempurna, masih sangat sederhana. Nanti pesan Pak Ketua Mubalik Muhammad Amin semalam, kita buat tim untuk menulis buku. InsyaAllah Pak Jamalis siap ya, kita buat buku ini bisa menyebar kemana-mana, karena kita belum ada panduan, jadi belum ada petunjuk. Walaupun sudah terlaksana, itu masih dalam ingatan, dalam selembaran-selembaran yang kita bukukan. Mungkin itu saja. Baik. Ini kita minta tanggapan dari Kesra melihat program yang diadakan oleh PMKL dari pemerintah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kepada Pak Jumalis, Ketua PMKL dan moderator. Kami dari pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan gerakan didikan subuh ini. Pertama, kalau kita ambil positifnya, mengajarkan anak-anak kita untuk bangun subuh, termasuk juga orang tuanya. Bagaimana orang tuanya mengajarkan juga membangunkan, minimal didikan subuh itu mengajarkan anak kita untuk bangun subuh, untuk masukan juga kepada kepada PMKL selaku pencetus gerakan didikan subuh di Kabupaten Lingga. Mungkin ada pembinaan juga kepada pembina-pembina di masjid-masjid, biar seragam. Artinya tidak ada ketimpangan antara pendidik di suatu wilayah. Di situ perlu ada pembinaan biar menyeragamkan, dan insya Allah mudah-mudahan hasilnya sama. Dan kami dari pemerintah daerah sangat mendukung, apalagi Pak Bupati insya Allah selalu hadir dalam lonceng pembukaan di kecamatan-kecamatan. Insya Allah kalau beliau ada di daerah atau di tempat, insya Allah beliau bisa hadir bersama-sama kita untuk memberi motivasi kepada guru-guru dan adik-adik kita. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekedar gambaran teman-teman, bahwa dulu gerakan didikan subuh awal di Kabupaten Lingga ini dimulai di desa sini, di desa Duara ini, dan itu sangat luar biasa, sangat kondisi terbatas, tetapi Ustadz ini masih semangat. Tapi kita langsung minta aja Ustadz mungkin ceritakan dulunya seperti apa untuk gerakan didikan subuh yang Pak adakan di sini. Baik, terima kasih. Saya waktu diangkat jadi PNS di sini pada tahun 2006, dan istri saya sebagai guru di SMA di sini. Jadi waktu itu saya aktif di masjid gitu kan, melihat anak yang banyak mengikuti ngaji. Saya punya inisiatif pada tahun 2006 itu dengan guru ngaji yang ada di sini, yaitu Ibu Ina itu kan. Bagaimana kalau anak-anak ini waktu minggu paginya kita bangunkan, kita adakan didikan subuh. Tapi alhamdulillah dengan ajakan saya tadi itu nampaknya anak-anak antusias, sehingga cukup ramailah masjid ini didatangi oleh anak-anak yang ada TPA dan TPSA-nya di Duara ini. Tapi saya terkendala pada saat itu tidak adanya link ke atas gitu kan, baik itu di pemerintah maupun di Kemenak, sehingga program yang saya bawa ini cuman sampai di sini saja gitu kan, berjalan sendiri karena tidak ada yang mendukung. Begitu juga di daerah lain. Tapi di samping saya mengembangkan di sini, karena saya bertugas di Pulau Mas pun saya kembangkan juga. Jadi sewaktu saya balik di sini, hari Minggunya saya kembangkan di sini. Pas saya sedang di Pulau Mas, saya adakan juga didikan subuh gitu kan. Nah, berjalannya waktu pada tahun 2010 istri saya pindah ke Dabo, sehingga didikan subuh di sini itu pun berhenti gitu kan.
Karena mungkin kita melihat semangat anak ini banyak, ramai gitu kan, suka, tapi tidak ada dorongan dari guru-guru pembina yang ada di sini, sehingga berhentilah sampai tahun 2010 itu. Tapi alhamdulillah dengan adanya sekarang diinisiatif oleh PMKL ini, makanya saya merasa senang gitu kan, karena saya dari alumni Didikan Subuh bersama Pak Azman Jaya. Dia berbicara tentang didikan subuh waktu itu di pulau gitu kan. Saya tertantang gitu kan tentang didikan subuh, karena memang kami dari alumni gitu kan. Dia pas bercerita, saya kabarin mudah-mudahan berkas itu masih ada di rumah. Nanti saya cek gitu. Alhamdulillah jumpa gitu kan, sudah saya simpan lebih kurang 25 tahun itu. Jadi kalau bilang memang ingin dikembangkan, ini sangat bagus, saya mendukung nanti gitu kan. Karena ini adalah kita memang dulu dari alumni suka dan senang dengan didikan subuh ini gitu kan, untuk membina anak-anak di didikan subuh ini. Nah, inilah sejarahnya kemarin waktu pertama kali saya masuk di Kabupaten Lingga. Sekarang dengan adanya dukungan dari pemerintah, tanggapan Pak sendiri gimana? Iya, saya sangat bangga rasanya dan senang gitu kan, saya melihat sendiri Bapak Bupati turun tangan gitu kan, PMKL-nya, MUI-nya gitu kan. Jadi semua apa namanya itu elemen semua dari OPD dan sebagainya itu ikut mendukung gitu kan. Saya sangat senang kan, kemarin Pak Azman bilang kan nanti mungkin Bupati turun. Wah, saya semangat itu. Dari pulau saya balik itu saya ikut. Arti kata begini, karena program yang dibuat ini memang apa namanya itu sangat bagus gitu kan. Apabila didukung oleh pemerintah daerah, mudah-mudahan program ini berjalan dengan baik sesuai dengan moto Kabupaten Lingga gitu kan, bertingkap alam berpintu ilahi gitu kan, dan juga dengan kerjasamanya dengan Dunia Melayu DMDI gitu kan, Dunia Melayu Dunia Islam. Nah, kalau seandainya ini kita galakkan, kita semarakkan di Kabupaten Lingga ini alhamdulillah sangat luar biasa. Makanya saya merasa senang dan bangga dengan hadirnya didikan subuh di Kabupaten Lingga ini. Memang asing gitu kan, karena didikan subuh ini adalah dari Sumatera Barat. Tapi dengan berkembangnya di daerah Melayu sini, didukung oleh pemerintah daerah, saya secara pribadi sangat senang dan bangga gitu. Saya pun ikut nanti membantu kawan-kawan yang di sini untuk mengembangkan didikan subuh, terutama nanti mungkin di Dabuk, karena saya berdomisili di Dabuk kan. Mungkin nanti mohon dukungan juga dari pemerintah daerah, apakah berupa surat edaran, apakah berupa panggilan gitu kan kepada KUA dan juga pengurus masjid untuk bisa nanti mengumpulkan gitu. Karena dengan adanya semangat dari pemerintah daerah, dan kita pun punya semangat untuk memajukan secara bersama-sama nanti dengan PMKL insyaallah. Itu Ustaz. Baik, terima kasih Pak. Untuk dari Pak Ketua, kami ingin tanya kira-kira ke depan ini program seperti apa yang dirancang supaya gerakan subuh ini makin melebar ke masyarakat ini. Silakan Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kabak Kesra, Wakil Ketua PMKL, maupun Pak Jamalis, alumni dari Didikan Subuh yang sudah melanglang buana dulu melaksanakan kegiatannya di Desa Duara ini. Baik, ke depan kami dari Persatuan Mubalik Kabupaten Lingga bersama pemerintah daerah, terutama nih Pak Kabak Kesra nih, alhamdulillah orangnya pun semangat, senantiasa memberikan dukungan dan support ini. Iya, kalau tanpa dukungan dari Pak Kabak Kesra ini, gerakan didikan subuh ini mungkin tiada artinya juga. Ya, alhamdulillah beliau ini welcome orangnya, terbuka kapan saja waktunya, tinggal dikondisikan saja sama beliau, insyaallah kita bisa 24 ya itu 24 siap dihubungi gitu kan. Kami sangat mengapresiasi dukungan dari pemerintah daerah, dari Kementerian Agama Kabupaten Lingga maupun dari Kabak Kesra tentang gerakan didikan subuh ini yang ada di Kabupaten Lingga. Alhamdulillah gerakan didikan subuh ini sudah kita laksanakan di Kecamatan Lingga. Sudah hampir 70% kegiatannya sudah terlaksana di sana. Begitu sejuk hati kita mendengar alunan-alunan ayat suci Al-Quran, azan yang dikumandangkan anak-anak kita itu. Ini sesuai dengan harapan kita, bagaimana Lingga adalah bunda tanah Melayu, Melayu adalah identik dengan Islam, sehingga nanti gerakan-gerakan Islam ini semakin nampak di Kabupaten Lingga ini.
Kemudian di Kecamatan Lingga Timur, alhamdulillah beberapa desa sudah melaksanakan kegiatan didikan subuh, dukungan dari kepala desa. Luar biasa antusias mereka, dan mereka langsung berpartisipasi, langsung terjun melaksanakan kegiatan-kegiatan gerakan didikan subuh. Pada hari ini kita berterima kasih juga pada Pak Bupati yang telah langsung hadir membuka secara resmi gerakan didikan subuh ini. Dan kita tak lupa jugalah mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Kades Desa Duara, pada Pak Camat Lingga Utara, kepada masyarakat, seluruh pengurus masjid lah yang ada di Kecamatan Lingga Utara ini berpartisipasi ikut menggerakkan didikan subuh ini. Alhamdulillah kita tengok tadi begitu semangat anak begitu antusiasnya mereka ikut gitu kan. Seharusnya mereka tampil jadi sampai tak tampil tadi kena mengingat waktu terbatas, ya kan, itu kena hari sudah siang. Baik, ke depan gerakan didikan subuh ini akan kita pantau, akan kita evaluasi sejauh mana kegiatan ini berjalan. Nanti apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi oleh penggerak-penggerak didikan subuh ini di masing-masing masjid dan musala. Tadi masukan dari Pak Kabak sangat positif, yaitu bagaimana ke depan adanya pembinaan guru-guru TPQ, MDT ini, bagaimana mereka diberi bekal. Alhamdulillah ini support dari Pak Kabak sangat kita dukung, apalagi Pak Jamal di sini juga orang yang memang sudah mumpuni di bidangnya. Nanti kita akan bekerjasama dengan beliau. Kemudian kita juga sudah bicara dengan Pak Bupati bahwa gerakan didikan subuh ini setelah dilaksanakan di Kecamatan Lingga Utara, kita akan bergerak di Kecamatan Senayang. Tadi welcome oleh beliau, insyaallah atur waktunya kapan, kondisikan dengan Pak Kabak Kesra. InsyaAllah kita buat kegiatan di sana, kita nginap bersama nanti di sana, kata Pak Bupati. Itu tadi masukan dari beliau. Setelah itu baru kita bergerak ke Singkep atau ke Selayar, atau nanti kita bergerak di Kecamatan Dabu Singkep. Kita kumpulkan nanti seluruh guru-guru TPA, TPQ, bagaimana Dabu Singkep. Memang Dabu ini orang banyak nih, para kiai, para ustadz yang memang ahli-ahli semua di bidang itu. Kadang-kadang kita nih agak segan sungkan tuh ada juga lah kan. Tapi kita tidak berkecil hati lah, kita tidak berputus asa, kita tetap bekerja sama nanti dengan kawan-kawan yang ada di Dabu. Karena di masing-masing kecamatan nih Pak, kita sudah punya koordinator mubalik. Kawan-kawan semua di sini, contoh tadi Pak Ustaz Solehin, Pak Ustaz Idris, Pak Ustaz Yusuf dan sebagainya, kawan-kawan bergerak di Kecamatan Lingga Utara ini. Baik, dengan gerakan didikan subuh ini, saya sebagai Ketua Persatuan Mubalik Kabupaten Lingga mengharaplah dukungan dari kawan-kawan mubalik, dari Pak Kabak Kesra maupun semua masyarakat masjid dan TPQ maupun MDT. InsyaAllah nanti saya sudah bincang juga dengan Pak Bob tadi, kita akan hadirkan seluruh santri ini yang ada di Kecamatan Lingga, Lingga Utara, Senayang, atau nanti di Lingga Utara. Kita kumpulkan di kabupaten nanti. Target saya 1000 santri tadi saya bilang dengan Pak Bob. Bagaimana nanti, kata Pak Bupati, silakan kondisikan waktunya kapan, bicarakan nanti dengan saya, kita dudukkan bersama, kata dia. Kalau memang itu adalah kegiatan yang sangat positif yang harus didukung oleh pemerintah daerah, itu insyaallah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita bersinergi, tetap bersemangat, jangan patah semangat, jangan mundur kita. Walaupun hari ini mungkin ada yang pesimis dengan kita, bahwa gerakan didikan subuh ini mungkin tidak bertahan lama dan sebagainya, tapi kita tetap optimis bahwa insyaallah kalau kita bekerja sama, bersatu, insyaallah gerakan ini akan menggema nanti di Kabupaten Lingga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Asman, ada harapannya ke depan seperti apa? Mungkin sedikit menyambung apa yang disampaikan Pak Ketua dan semuanya, bahwa Kabupaten Lingga bertingkap alam, berpintu ilahi. Kalau kita memaknai secara filosofis, mungkin kalau boleh kita menafsirkan, alamnya sudah terbuka. Bagaimana kita mengetuk pintu ini menuju ilahi. Inilah salah satu didikan subuh ini, kita mengetuk pintu yang mana, wallahu alam. Jadi mudah-mudahan ini
sesuai dengan logo kita, menjadi sebagaimana yang dikatakan, Melayu tidak bisa lepas dengan Islam. Melayu itulah orang Islam, ya. Jadi kental dengan Islam. Mudah-mudahan negeri kita ini berkah dengan kegiatan-kegiatan Islam. Ya, kalau tidak kita lakukan dengan kegiatan-kegiatan itu, anak-anak kita tidak kita didik, setelah kita meninggal tak ada lagi, ya siapa lagi yang akan melanjutkan generasi berikutnya? Tentunya ada didikan subuh, anak kita akan melanjutkan generasi untuk berikutnya yang berakhlakul karimah. Mungkin itu saja. Harapannya ke depan. Question statement. Oh, baiklah. Harapannya ke depan ya mudah-mudahan didikan subuh yang sudah kita angkat ini, sudah kita launching ini bisa berjalan dengan baik ke depannya, sehingga semarak didikan subuh ini nanti menggema di seluruh penjuru di Kabupaten Lingga ini. Kita ingin nanti di masjid di surau yang hari ini kita adakan bersama, tapi untuk yang akan datang masing-masing masjid, masing-masing surau mereka sudah membuat didikan subuh masing-masing. Nah, itu harapan kita, sehingga dunia Islam, dunia Melayu itu kental yang ada di Kabupaten Lingga itu memang kita rasakan. Nah, kenapa? Karena tidak asing lagi bagi kita dengan gerakan ini kalau seandainya sudah dapat dukungan dari pemerintah daerah. Karena selama ini kalau seandainya tidak ada dukungan mungkin kita agak segan, malu dan sebagainya. Nah, dengan adanya kesempatan ini insya Allah kita sangat optimis sekali gerakan didikan subuh ini bisa menggema di Kabupaten Lingga ini hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Itulah harapan kita. Baik, terima kasih, Masya Allah, luar biasa sharing-sharing kita pada pagi hari ini, semuanya luar biasa ya. Terima kasih kepada Pak Kabak, kemudian Pak Jamalis, Pak Ketua, dan juga Pak Ustadz Asman sebagai Wakil PMKL. Mungkin cukup sekian bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa semoga kita diberikan kekuatan, kemudahan, sehat selalu, supaya makin gaspol ini ya. Di awal tahun ini makin gaspol ya. Gaspol biar gerakan didikan subuh ini cepat sampai ke pulau-pulau, biar dirasakan semua oleh masyarakat Kabupaten Lingga. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dahsyat. Barakallah.